Just look at my finger. The top of the head, kid. Hardest part of the body. Hurts, don't it? Kisah dimulai dengan seorang anak SMU yang bernama Tommy Riley, di mana dia dan ayahnya yang harus pindah sepeninggal dari sang ibu. Begitu juga dengan sekolah dirinya. Tempat mereka bermukim saat ini terletak di daerah pinggiran kota dengan lingkungan yang tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Dan belum juga Tommy sampai sekolahan, dia sudah harus dihadapkan dengan gangguan dari beberapa orang yang sedang ada di situ. Dan suenya lagi, dia harus satu kelas dengan orang-orang yang tadi dia temui. Untung saja si Tommy ini bukanlah seorang pemuda sembarangan. Di tempat asalnya, dia sudah biasa belajar silat dari Cimande. Bahkan dia menjadi pemenang di lomba tarung antar kota. Hingga intimidasi dari orang-orang itu berakhir dengan kedatangan dari sang guru. Hingga jam istirahat pun tiba. Tommy yang ingin nyebat berusaha untuk mencari tempat yang bisa buat sebatang dulu dah. Hingga Tommy didatangi oleh seorang pria yang bernama Romano Esadro, yang mana kedatangannya hanya untuk meminta udutnya Tommy. Hingga tidak lama berselang, tampak pria-pria yang tadi sudah mengintimidasi datang dengan kawan-kawannya yang lain menghampiri Tommy. Tapi Tommy dengan tenangnya terlihat dia tidak takut, bahkan dia mengajukan kehadirannya mereka. Dan melihat sikap Tommy tentu saja membuat geram Kamidi. Akan tetapi saat akan terjadi keributan, terlihat geng lain datang menghampiri. Nampak di kedua geng tersebut ada rivalitas di sekolah itu, hingga perkelahian pun tidak dapat dihindari lagi. Dan sebelum terjadinya korban di antara mereka, perkelahian itu pun dilerai oleh pihak keamanan sekolah. Saat di perjalanan pulang, tampak dua orang pria yang sudah menunggu Tommy sejak dari tadi. Mereka mulai menghampiri Tommy hingga salah satu dari mereka menampakkan senjatanya. Ternyata kedua orang tersebut adalah debt collector yang hendak menagih hutang dari sang ayah yang sudah beberapa minggu tidak dibayarkan. Hingga mereka menuliskan nominal yang harus dibayar agar hal ini bisa disampaikan Tommy kepada sang ayah. Hingga tidak berapa lama, sang ayah datang dan Tommy dengan sangat terpaksa memberitahukan tentang kedatangannya mereka berikut nominal yang harus dibayarkan. Sang ayah lantas meminta maaf kepada Tommy dan dia menceritakan kenapa harus meminjam uang dari seorang rentenir. Itu dikarenakan untuk membiayai pengobatan dari sang ibu yang kemarin dirawat di rumah sakit hingga sang ibu yang meninggal dunia. Dan agar dia melupakan kesedihannya, sang ayah lalu melampiaskannya dengan minum-minuman yang keras hingga dia dipecat dari pekerjaannya. Dan hari ini sang ayah telah diterima bekerja di suatu perusahaan, akan tetapi dia harus meninggalkan Tommy untuk beberapa waktu ke depan. Keesokan harinya, Tommy nampak mendatangi sebuah kafe. Kafe tersebut ternyata milik dari Daun, kawannya di sekolah. Dan karena melihat kalau Tommy datang hanya memesan kopi tanpa cemilan, ditambah Daun sering melihat Tommy jarang jajan di sekolah, dia beranggapan kalau Tommy bukanlah dari keluarga yang berada, hingga dia coba menawarkan sebuah pekerjaan kepadanya. Dan kebetulan sutradaranya telah meliburkan tukang cuci piring pada kafe tersebut. Malam harinya, tampak gengnya Kamidi yang kemarin telah mengintimidasi telah melihat Tommy yang sedang bekerja di situ. Mau tidak mau, terpaksa. Tampak seorang pria tua yang bernama Papi Jack turun dari mobil dan mulai melerai perkelahiannya mereka. Setelah kepergian Kamidi, Jack yang sudah melihat perkelahian tersebut sangat tertarik akan bakat alami dari Tommy, hingga dia yang ternyata seorang agen pencari bakat untuk tinju bawah tanah alias ilegal meminta agar Tommy bergabung dengan dirinya, dan untuk sekali tampil Tommy bisa mendapatkan $750. Tommy yang mendengar akan hal itu, ditambah dia memang membutuhkan uang untuk membayar hutang sang ayah, segera saja menaikkan penawarannya. Mendengar $1.250 dengan gaya bertarungnya Tommy segera saja disepakati oleh Papi Jack. Malam pertarungan pun tiba. Tommy yang mendatangi tempat tarung langsung ditemukan pada seorang pria tua. Dia bernama Noah, tidak pakai aril.
Nampak Noah mulai memberitahu tata cara di arena tersebut. Terlihat Romano yang juga sudah berada di situ dan juga dia menjadi seorang fighter bayaran, dan sebagai seorang senior dia lalu mengajari Tommy agar melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum nantinya dia bertarung. Pertunjukan pun segera dimulai. Tommy dan Black Death mulai masuk ke dalam arena. Di awal pertandingan, tampak Black Death yang menguasai arena. Bahkan dia memberikan pukulan yang membuat darah mengucur dari pelipis matanya Tommy. Tentu saja di pertandingan seperti ini, sportivitas tidaklah dijunjung hingga tidak ada pelanggaran di situ. Setelah beberapa waktu berlalu, Tommy mulai bisa beradaptasi hingga inilah yang terjadi. Pada keesokan harinya, Tommy diminta untuk menemui Mr. Jimmy Horn untuk mendapatkan bayarannya. Dia adalah mantan atlet tinju yang jika saja kakinya tidak mengalami cedera berkepanjangan, mungkin dia akan menjadi legenda tinju profesional. Dan karena anak didiknya semalam sudah Tommy sikat, dia ingin agar Tommy menjadi penggantinya. Tapi dia menolak secara halus. Pada malam harinya, terlihat Tommy yang janjian dengan debt collector. Hingga kejadian itu pun terlihat oleh Papi Jack dan dengan segera menghubungi seseorang. Keesokan harinya, tampak Tommy yang menemui Dawn. Dia yang ingin meminta maaf karena beberapa hari ini dia tidak bisa masuk kerja. Hingga tiba-tiba Mr. Horn wants to see you. Mr. Jimmy yang sudah memegang kartu asnya Tommy tentu saja tidak akan melepaskan Tommy begitu saja, hingga dia mengatakan bahwa debt collector itu adalah anak buahnya. Dan suenya lagi, sang ayah telah kembali meminjam uang hingga kali ini hutangnya menjadi $15.000. Dan hutang tersebut akan dianggap lunas manakala Tommy mau menjadi fighternya untuk beberapa pertandingan. Tommy pun menerima penawaran itu. Saat Tommy kembali ke rumah, di tengah perjalanan dia melihat Lincoln yang tengah dikeroyok oleh kami di CS, hingga dia yang dasarnya anak baik segera saja memberikan pertolongan. Lincoln yang merasa hutang budi kepada Tommy mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pertolongannya, dan dia mulai menceritakan sedikit kenapa dia menjadi fighter di arena tinju bawah tanah. Itu semua dikarenakan dia mempunyai seorang istri dan anak yang masih kecil yang harus dia nafkahi. Malam harinya, tampak Tommy yang melihat pertandingannya Lincoln dengan musuh yang jauh lebih besar. Walaupun di awalnya Lincoln tampak kewalahan, namun dia segera saja bangkit dan mulai membalikkan keadaan. Hingga pada keesokan harinya, Tommy yang sedang berlatih nampak didatangi oleh Dawn yang sangat mengkhawatirkan dirinya, dikarenakan selain dia sudah tidak bekerja, Tommy bahkan sudah tidak bersekolah. Hingga Tommy menceritakan semuanya kalau dia melakukan semua ini untuk membayar hutang-hutangnya sang ayah. Mendengar akan hal itu, Dawn berusaha untuk mengerti, tapi dia juga mencoba agar Tommy tidak melupakan pendidikannya, karena itu sangatlah penting untuk masa depannya. Lalu, Tommy pun mengantarkan Dawn untuk kembali ke rumahnya. Mendapatkan perhatian dari seorang wanita cantik tentu saja membuat Tommy semangat hingga dia kembali ke sekolah dan menjadi semakin dekat dengan Dawn. Hingga malam yang tidak akan pernah dilupakan pun terjadi. Romano yang tengah bertarung dengan Kamidi di atas ring terlihat nampak di atas angin, hingga sang pelatih Romano yang sedang meneteskan sesuatu cairan di sarung tinjunya Kamidi. Hingga inilah yang terjadi. Terlihat Romano yang tiba-tiba terganggu penglihatannya, hingga Kamidi menghajar Romano dengan sangat brutalnya, membuat Tommy pun bergegas. Sayang sekali, Romano nampaknya sudah tidak sadarkan diri. Sesampainya di rumah, sang ayah yang menelepon mengabarkan bahwa dia masih belum bisa pulang dikarenakan ada pekerjaan tambahan. Tapi Tommy memastikan bahwa semua baik-baik saja, dan dia berkata agar sang ayah fokus saja dengan pekerjaannya. Keesokan harinya, tampak Tommy yang datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi dari Romano.
dan dia dikabari kalau Romano telah mengalami kematian fungsi otak akibat benturan keras tepat di kepalanya. Singkat kata, Tommy tengah berhadapan dengan Kamidi di atas ring. Tanpa basa-basi, Tommy segera saja menghajar Kamidi hingga kembali Kamidi meminta pelatihnya untuk memberikan cairan yang sama di sarung tinjunya. Tapi Tommy yang sudah mengetahui trik itu bisa dengan mudahnya menghindarinya. Bahkan mamam, tampaknya Kamidi akan membutuhkan es balok yang banyak. Hingga pertarungan pun dimenangkan oleh Tommy. Keesokan harinya, di tempat latihan, tampak Lincoln yang tiba-tiba terjatuh hingga sang dokter yang telah memeriksa dirinya mengatakan kalau Lincoln harus beristirahat karena cedera yang diakibatkan dari pertandingan terakhirnya. Malam harinya, Tommy tampak sangat terkejut ketika dia mendapati lawan yang nanti akan dia hadapi, Lincoln. Tommy yang mengetahui akan hal itu, alih-alih bersyukur bakal menghadapi lawan yang enteng, dia malah mendatangi Jimmy agar dia mengganti lawannya. Sontak saja, protes dari Tommy tidak didengar oleh Jimmy. Hingga pertandingan pun tetap dilanjutkan. Sementara itu, Dawn terlihat hadir di arena guna menyaksikan Tommy yang akan bertarung. Terlihat di arena, tampak Lincoln yang bersemangat karena telah dijanjikan oleh Jimmy ke pertarungan legal profesional apabila dia memenangkan game ini. Hingga inilah yang terjadi. Dan kembali Jimmy mengancam Tommy dengan menggunakan daun agar dia bertarung dengan serius. Akan tetapi, mendapati Lincoln dengan luka serius pada kepalanya, Tommy hanya memukul bagian tubuhnya saja. Pada akhirnya, Tommy pun segera saja berdiri hingga dia sengaja untuk membiarkan Lincoln menyelesaikan pertarungannya dan meraih apa yang telah dicita-citakannya. Akan tetapi, sontak saja hal itu membuat penonton kecewa hingga Jimmy segera naik ring hingga kemarahannya pun sudah tidak dapat dibendung lagi. Melihat sang sahabat dipukul hingga terlempar, sontak saja membuat Tommy murka hingga dia menantang Jimmy untuk duel dengan dirinya. Apabila Tommy yang menang, dia dan ayahnya harus dibebaskan. Namun bila Tommy kalah, maka seumur hidup Tommy harus bertarung untuk dirinya tanpa dibayar. Dan tantangan dari Tommy pun diterima oleh Jimmy hingga duel pun terjadi di antara mereka. Walaupun sudah terlihat tua, tapi Jimmy kaya dengan pengalaman hingga dia melakukan strategi yang sangat brilian. Saat Tommy memukul, dia mengarahkan tulang atas kepalanya yang mana membuat tangannya Tommy sakit. Hingga di tengah kesakitannya, Tommy nampak menjadi bulan-bulanan oleh Jimmy. Bahkan dia sampai terlempar keluar arena. Hingga pada satu momen, Tommy terlihat melakukan hal yang sama kepada Jimmy, yang mana membuat salah satu jarinya patah saking kerasnya kepala Tom. Dan Tom pun mampu membalikkan keadaan hingga inilah yang terjadi. Tamat. Ending yang sangat mentomikan. Pesan yang bisa kita ambil, jaga agar kepalamu keras, agar itu bisa menjadi senjatamu di kemudian hari. Tapi jangan kamu menjadi orang yang keras kepala. Saya ucapkan terima kasih bagi kamu yang sudah menonton sampai akhir. Dan tibalah saya harus mengucapkan Ciamik.